Nah, makanya wasi termasuk golongan yang ketiga, anu acuh tak acuh begitu. Seperti itu. Tak ini pakai diurang oke masyarakat ini malah gitu dan Islam satu ayah anu masyarakat yang memang menentang. Punten di sedikit. Kemarin saya sudah jelaskan. Kenapa ketika dikatakan hukum Islam tegakkan di kita, kenapa kita jadi takut? Pan orang mah teu sieunnya. Bapak-bapak sadar setuju tidak kalau misalkan di kita ditegakkan hukum Islam? Setuju tidak? Kenapa setuju? Ada yang saya menanyakan gitu kan? Kenapa setuju? Pak, kalau orang yang berzina sudah pernah nikah, kemudian harus diraja, Bapak setuju tak? Kejamil, buka deh. Rek minantu, rek betoha, apa? Dia kan? Bukan malah kalau dia berzina berarti diraja, apa? Dikubur setengah badan, kemudian ditimpuki sampai meninggal dunia. Kejam kan Pak seperti, tapi setuju tidak kalau itu dilaksanakan? Kenapa bapak-bapak ibu setuju? Iya, karena kita mah bukan berzina dan kita mah tidak ada niatan untuk berzina. Ya, kalau hukum Islam ditegakkan yang mencuri dipotong tangannya, setuju tidak bapak-bapak? Tersieun teu? Kenapa tersieun? Ya karena kita mah bukan pencuri dan bukan orang yang berniat itu mencuri, makanya kayak saya bisa ngaceng mah gitu. Jangan katanya. Orang-orang yang mereka itu takut hukum Islam itu berdiri di kita itu dengan segala hukum adanya segala rupa, jangan-jangan mereka itu begitu sebenarnya. Bukan, saya itu tidak ada afiliasi dengan apa gerakan-gerakan manapun. Anu jelas ini bagaimana Islam kan mengajarkan kepada kita. Ya. Dan salah satu di antara kita juga tugas dakwah sebagai seorang bali juga bukan hanya menyampaikan hal-hal seperti ini, juga mendorong, ya kan, mudah-mudahan ya masyarakat kaum muslimin ini juga terbuka hatinya untuk menerima Islam dengan secara keseluruhannya semua. Kalau di dalam ayatnya Allah katakan apa? Udkhulu fis-silmi masuklah kamu Islam secara keseluruhan. Saya baca yang asbabun nuzul ini kan, ayat ini kan berbicara tentang Abdullah bin Salam, seorang pendeta ya Yahudi yang masuk Islam gitu. Jadi dia meminta kepada Nabi izin, bagaimana kalau saya masih kene suka baca apa gaure, saya masih suka baca apa kitab-kitab terdahulu. Langsung Nabi apa mengatakan ayat ini udkhulu fis-silmi. Ketika sudah ada Islam seperti itu, sudah secara totalitas masuk ke dalam Islam, kenapa? Ya khawatirnya kalau orang masih yang seperti itu langsung membanding-bandingkan yang lainnya, nanti akan goyah keimanan. Ya, tadi orang kan kadang-kadang kayak teori itu, Pak. Teori berislam tapi menggunakan teori-teori kayak hermeneutika dan yang lainnya. Atau jadi goyah. Jadi diajar Islam, lila-lila kesimpulan semua agama benar atau terkudu diajar jauh gitu, begitu kan? Seperti justru ketika kita mempelajari Islam lebih dalam, maka harus kita itu keyakinan bahwa tidak ada agama di muka bumi ini kecuali Islam. Mana ayatnya? Ayat aku yang begitu unggul begitu tidak ada agama ya di dunia ini yang benar kecuali Islam. Dalilnya ayat Qodai kan begitu, surat Qodai ayat Qodai kan. Tinggal Allah mengatakan bagaimana? Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Itu tiga kan. Barang siapa mencari-cari agama selain agama Islam maka tidak akan diterima, percuma seperti itu. Nah, ini kalau tadi Pak demikianlah hidayah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Kita selalu baca may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya. Luar biasa ya. Jadi hidayah Allah itu Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kita termasuk seperti itu Pak tadi. Nabi SAW terus mengajak pamannya tapi tidak masuk Islam. Tapi nanti orang-orang yang justru dulunya memusuhi Islam kemudian dia masuk Islam. Hebat ya orang dulu memusuhi Islam tadi itu ya kan, punya cacat yang buruk dalam Islam, pernah hianat. Setelah masuk Islam dia ternyata mengukir sejarahnya. Wasi tadi contoh kembali lagi ke Wasi. Setelah dia membunuh siapa? Hamzah, ya kan? Singkatnya setelah Futuh Mekah Islam menjadi besar dan yang lainnya termasuk Abu Sufyan. Saya kalau baca tentang kisah Abu Sufyan itu kan seperti Pak, ketika Futuh Mekah ini kan luar biasa. Ketika Nabi di Mekah pertentangan begitu hebat luar biasa, kemudian datang ke Madinah, dan Madinahnya ini sudah peradabannya sudah bagus sehingga kurang lebih
mau bisa menerima segala rupa, dan ternyata Islam berkembang luar biasa di sana, menjadi kekuatan yang luar biasa. Pulang lagi ke Mekah kan untuk berdakwah di sana. Tak orang-orang Mekah yang dulu memusuhi Islam teh sarieun Pak menurut mereka takut akan menjadi target apa? Nah, gitu. Seperti itu. Tapi hebat dia. Bagaimana Nabi SAW? Makanya Islam itu bukan agama pendendamnya seperti itu. Ketika datang ke Mekah, ini hebat. Dan Nabi mah Allah dibimbing wahyu, ya kan? Sahur Nabi, siapa-siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sofyan, maka dia selamat. Coba Pak bayangkan. Mun bahasa kita Pak, Abu Sofyan itu kan di tengah apa? Keadaan yang genting pada waktu itu. Takut dia menjadi apa? Target bulan-bulanan kaum muslimin karena dia dulunya apa? Jadi musuh Islam, tentang Islam. Tapi hebat ya Nabi. Pan Abu Sofyan salah satu di antara sifatnya teh Pak suka disanjung, dia suka dipuji. Jadi lamu disanjung, lamu dipuji, dia mah bagus. Da urang penting ya, ieu ge kudu apal ieu teh seseorang teh. Ya, ieu mah kudu dipuji heula kakara keluar dan teh. Gitu kan, lamun terpuji mah tapi lamun dipuji aya apa kitu kata. Eta teh sarua jeung Abu Sofyan. Ya kan? Ya, aduh alhamdulillah Pak Haji. Pak Haji kersani Pak Haji. Oh sebutkeun kahadeanna. Kakara mere eta Abu Sofyan. Ya. Nah, itu orang-orang seperti itu Pak ada, ya. Nah, kata Nabi, silakan siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sofyan, selamat dia. Jadi Abu Sofyan itu Pak diangkat oleh Nabi begitu, dan yang lain seperti itu. Diaku oleh Nabi, mulailah terbuka hati. Kita kembali ke Wahsy tadi. Jadi baca nanti tentang apa? Perjalanan Wahsy itu. Ketika Wahsy itu masuk Islam, menyatakan diri masuk Islam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, bukankah engkau adalah apa? Wahsy yang dulu apa? Membunuh Hamzah. Nabi mengatakan, ceritakan kepadaku bagaimana kronologisnya sampai kau membunuh Hamzah. Maka diceritakan oleh Wahsy, saya itu membunuhannya, saya tidak punya dendam apa-apa. Saya mah tidak ada sambutan apa-apa. Gitu kan? Cuman saya ingin apa? Merdeka, diperintah oleh ya makanya perintah atasannya kadang-kadang itu kudu mau wae, walaupun kadang-kadang bertabrakan dengan hati nuraninya cewek lainnya apa? Geus teu diceritakeun. Dia teteh gambaran begitu. Padahal saya tidak ingin, tapi atasan pemerintah begitu. Wah ya. Kan seperti. Akhirnya kan oleh Nabi diterima Islamnya. Nabi menerima Islamnya, tapi kata Nabi wayahnya. Apa wayahnya itu ya? Wayahna begitu bahasa. Oh, itu wayahna tanya. Bahasa Indonesia mah wayahnya. Terus wayahnya apa begitu. Kalau untuk sementara waktu tau minum panggih gitu. Saya tidak ingin melihat kau. Islamnya saya terima. Keislaman ada Islam seseorang itu kaitannya bukan dengan Nabi, tapi dengan Allah kaitannya kan. Ini hidayah Allah berikan. Tapi Nabi teh suka terbayang dan ingat kalau melihatnya bisi timbul apa? Kebencian Nabi seperti itu. Jadi cek Nabi teh, Islamnya saya terima, tapi tong minang pangi gitu. Bisi naon? Coba sasuna bisi kasuan-suan. Apa kasuan-suan? Gitu kan. Bisi teringat lagi masa kelam seperti itu. Akhirnya benci dan yang lain. Coba, tah hebatnya orang-orang dulu mah gitu. Wahsy ini merasa diri. Saya teh bagaimana ingin membuat prestasi. Maka satu kesempatan kan. Beliau itu salah satu diantaranya, ya. Dengan tombaknya yang tadi, beliau membunuh siapa tadi? Hamzah. Nah, sekarang ketika beliau sudah masuk Islam, beliau juga menggunakan tombaknya untuk membunuh. Tadi manusia terbaik, ya. Setelah Rasulullah SAW dia katakan, sekarang manusia terburuk siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Ya, masih ingat Musailamah al-Kadzdzab? Orang yang mengaku Nabi, gitu kan. Nah, ketika zaman Abu Bakar kan banyak orang-orang yang murtad tuh, ya kan? Diperangi oleh Abu Bakar. Nah, salah satu di antaranya orang yang paling santer, Pak, menggiring kaum muslimin menjadi murtad siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Maka kesempatan bagi siapa? Bagi Wahsy untuk tadi mengukir sejarah yang baik dalam Islam. Dia pergunakan tongkatnya itu apa? Tongkatnya tersebut untuk membunuh. Tuh, jadi imbang ya nama. Dulu dia membunuh siapa? Tuh Hamzah. Sekarang dia membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Dulu membunuh orang baik. Sekarang membunuh orang paling terbunuh. Tapi yang beda apanya Pak? Yang beda apa? Niatnya, motivasi. Jadi kalau dulu mau membunuh Hamzah motivasinya tadi kepentingan yang pribadi, bukan kaitan dengan syariat. Tapi ketika sekarang membunuh Musailamah al-Kadzdzab, kaitannya dengan apa? Bentuk apa?
tadi jihad di jalan Allah. Luar biasa. Tak gitu Pak. Jadi orang-orang dulu mah seperti itu. Jadi kalau dulu membenci Islam, kemudian sekarang simpati terhadap Islam, dia berusaha berupaya untuk bagaimana membela Islam. Tak perlu dengan itu. Katanya orang-orang di kita ada jenderal yang sangat-sangat membenci kepada umat Islam. Banyak sekali kasus-kasus yang disebabkan katanya oleh jenderal ini. Saya kemarin dengar terakhir katanya dia itu di akhir hidupnya dia mau alaf kalau tidak salah. Dia harus disebut ke nama itu kan hanya ya jadi ya. Nah, seharusnya guruna kalau kita berkaca kepada sahabat yang dulu, harusnya dia sadar diri bahwa dulu saya banyak dosa kepada umat Islam. Sekarang saya masuk Islam, harusnya dia membela Islam. Harusnya seperti itu. Tapi kita belum dengar tentang apa gerakan beliau membela Islam. Wallahualam. Hanya Allah yang tahu, kita tidak bisa menjas di sini. Cuman kalau kita lihat Pak, sejarah dulu orang-orang dulu mereka itu membenci Islam, kemudian setelah masuk Islam mereka menjadi pejuang Islam. Tak gitu. Untuk apa? Mengganti kesalahan-kesalahan mereka sebagai bentuk taubat mereka kepada Allah. Tidak baca ayat Pak. Saya di sini sampaikan ini walaupun hadisnya ada kelemahan, tapi mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua kaitan dengan wasi ini. Saya baca di sini dalam kitab Hayatus Sahabat jilid ke-1 ya, halaman ke-131 kalau di sini. Saya baca. Kisatu Islami Wahsy bin Harbin radhiyallahu anhu. Kisah Islamnya siapa? Wahsy bin Harb radhiyallahu anhu. Baca di sini. Wa akhraja Tabrani an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Ibnu Abbas, kalau berikan keriwayat kepada keduanya. Beliau berkata, Ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Wahsy bin Harbin qatil Hamzah. Rasulullah SAW mengirim utusan untuk menyampaikan dakwah Islam ini kepada orang yang namanya Wahsy bin Harb qatil Hamzah, dia yang telah membunuh Hamzah. Kemudian apa? Yad'uhu ila Islam, mengutus utusan agar menyerunya kepada agama Islam. Fa arsala ilaihi, kemudian didatangkanlah dia. Siapa? Wahsy. Katanya di sini. Wahsy mengatakan, "Ya Muhammad, kaifa tad'uni wa anta taz'umu anna man qatala aw asyraka aw zana yalqa athaman yudha'af lahu al'adzab yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi mu'aman." Wahai Muhammad, katanya, bagaimana engkau menyeruku mengajakku kepada Islam sementara engkau tak yakini sendiri bahwa orang yang pernah membunuh atau pembunuh itu dan orang yang musyrik, orang pernah berzina, maka dia mendapatkan dosa yang begitu besar. Akan dilipat gandakan siksanya nanti pada hari kiamat dan dia akan kekal katanya mendapatkan kehinaan nanti di akhirat. Wa ana salatu dzalika. Dan itu semua perbuatan buruk itu aku lakukan. Itu kata siapa? Wahsy. Gitu. Sementara Nabi Yusuf sebaliknya. Fahal tajidu min rahsatin. Apakah engkau mendapatkan keringanan bagiku? Bagaimana apa yang telah aku lakukan ini? Maka Rasulullah SAW mengatakan fa anzalallah. Maka Allah menurunkan ayatnya di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ya, di ayat yang ke-70. Ketika berbicara tentang orang-orang ibadur rahman, segala rupa disebutkan. Di sini ada illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Ya, ketika Pak disebutkan Pak ya, orang-orang yang berdosa itu di atasnya ya, bagaimana kemusyrikan, membunuh dan yang lainnya, mereka akan dilipat gandakan dosanya dan yang lainnya illa man taba, kecuali orang-orang yang bertobat kepada Allah ya. Kemudian dia beriman, meyakini sepenuh hati dan dia melakukan amal soleh. Jadi gitu kan namanya sempurna taubat. Satu, taubat berhenti dari maksiatnya. Kemudian apalagi bertekad untuk tidak kembali lagi dan dia harus ada penyesalan dan dia pun harus iringi dengan keimanan dan dia lakukan amal soleh. Nah tadinya Allah akan mengganti keburukannya dengan kebaikan. Kemudian saya baca lagi pada sini. Wa qala Wahsy, kemudian Wahsy mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, hadza syartun syadid." Ini adalah syarat yang begitu berat untuk dilakukan. Maka selanjutnya Allah mengatakan illa man taba wa amila amalan shalihan fala amila aqdiru ala hadza. Aku tidak sanggup melakukan
melakukan ini. Fa anzalallah, kalau mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lain selain musyrik. Seperti itu. Kemudian Wahsy mengatakan, ya Muhammad, hadza arba'u masyiatin fala adri hal yukfaru li amla mahal khairu hadza. Masya Allah. Wahai Muhammad, menurut pandanganku setelah apa yang dilakukan ini, aku tidak mendapati apakah aku ini diampuni dosa atau tidak. Maka Allah menurunkan ayatnya, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Begitulah Islam mengajarkan, ya kan, kepada semuanya, bahwa seberat apapun dosa yang pernah kamu lakukan, separah apapun dosa yang kamu lakukan, ketika kamu kembali kepada Allah, pintu taubat selalu terbuka, dari kesempatan untuk memperbaiki diri selalu ada. Dan ini terjadi pada Wahsy. Cuman saya apa di sini dikatakan, ya, setelah Rasul mengatakan seperti itu ayatnya, maka Wahsy mengatakan hada, nah ini benar, ya, fa aslama, dia pun masuk Islam, gitu kan. Faqala nas, maka orang-orang mengatakan, ya Rasulullah, inna ashabna ma ashaba Wahsy. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami pun melakukan apa yang dilakukan oleh Wahsy. Jadi orang-orang pun sama mengatakan seperti itu. Maka ini Rasulullah SAW mengatakan seperti ini, hiya lil muslimina. Ini kasusnya untuk Wahsy, tapi ini untuk seluruh kaum muslimin, siapapun orang. Cuman sayangnya di sini Pak, ada catatan qala al-Haythami, ya. Ibnu Hajar al-Haythami mengatakannya, wa fihi Abyan bin Sufyan dha'afahu Dzahabi. Sayangnya dalam hadis ini katanya ada namanya Abyan bin Sufyan, dia didoifkan oleh Imam Az-Zahabi. Jadi hadis ini katanya apa? Cuma sayang seperti itu. Tapi yang dapat kita ambil pelajarannya di sini, bagaimana Islam itu menawarkan apa? Solusi terbaik bagi siapapun orang. Yang mesti orang itu dulu sebagai apa? Penentang Islam itu sendiri. Maka jangan heran kalau di mana, di Perancis ya, dan yang lainnya, banyak orang-orang yang dulunya mentang Islam kemudian ya menjadi apa? Kembali ke jalan. Termasuk yang di Belanda kalau tidak salah seperti itu. Jadi saya lihat Batu asal mentang Islam, kemudian dia berubah, dia menjadi baik. Di orang mah arangeus Islam di Bangla, tapi anehnya terasa karena Islam. Tadi dia buah-buah gitu, cacak itu ya kan? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa dibukakan hati kita, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima Islam apa? Secara lecar. Apapun yang memang Islam berikan kepada kita, mudah-mudahan ya kita bisa menerimanya dengan sekuat tenaga kita. Mudah-mudahan iman rahimani wa rahimahullah, eksistensi kita ya berada dalam Islam ini mudah-mudahan itu kan menjadi rahmat yang Allah berikan kepada kita. Kan kita semua tahu bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Ambil bagian kita, apa yang kita bisa sebagai bentuk menyatakan bahwa Islam itu sebagai rahmat bagi seluruh. Itu saja Pak yang dapat saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Nanti kita sampaikan juga dengan kisah-kisah yang lainnya yang mudah-mudahan bisa menjadi apa? Motivasi bagi kita semua. Itu saja. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Mudah-mudahan astaghfirullah wa atubu ilaika.